Magosari menuntut ider ya. Iya, ider sama anak saya. Terus, Bu, ora saya isin ya Bu, ora nyolong lah. Nasi kuning saya bilang gitu. Iya. Satu pun aja orang ya Allah kok ora ono sing respon, saya bilang Iya. rasa Cakep, sing penting wani. Wah, bandeng. Iya. Ada gudeg, ada bandeng. Bandengnya ada bandeng presto, ada bandeng cabut duri. Cabdur ya. Cabdur. Sama ini Pak, pepes. Oh iya, pepes, bandeng pepes. Ini cabdur juga, tapi dipepes. Ini isi telur ya. Isi telur. Keren ya, Pak. Kalau itu presto. Iya. Ini gudeg. Kalau ya, ini Pak? gudeg istimewa. Iya. Apa istimewanya gudeg ini ya? Kata orang-orang yang suka, Pak, itu arehnya. Itu ya yang di atas ya. Iya. Arehnya itu spesial. Jadi gurihnya areh itu pokoknya bikin kangen lah. Di samping itu juga ini Pak, gurihnya itu kering. Gurihnya kering ya. Iya. Dan yang istimewa lagi apa Pak? Iya Pak. Biasanya gudeg itu kan kepengen cepat. Itu warna merahnya itu dikasih godong jati, daun jati. Nah, ini terus enggak, ini? Pak. Ini asli tanpa daun jati. Masaknya itu sampai seminggu. Masaknya? Oh. Luar biasa. Penasaran kan? Daripada penasaran kita langsung panggil saja ya. Beliau ini adalah Ibu Nunu. Silakan Bu. Selamat datang. Wah. Ini brandnya Mamiku ya. Iya. Mami. Ibu Nunu apa kabar? Oh baik, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Disapa dulu Sobat Kendal. Enggak Bu, disapa dulu Sobat Kendal sambil perkenalan diri. Saya kayaknya apa ya? Sobat Kendal. Assalamualaikum. Iya boleh. Assalamualaikum. Halo Sobat Kendel, saya Bu Nunu. Saya akan memamerkan produk saya gudeg Mamiku, bandeng presto, bandeng cabuduri telur, bandeng pepes cabuduri. Wah. Luar biasa. Nunu, Iya. tadi sudah saya sampaikan ini masak ini seminggu tenan apa ora? Alhamdulillah saya itu. Jadi gimana nih? Saya enggak bohong. Ceritanya gimana ceritanya? Kok seminggu loh? Karena kalau seminggu itu Ya. gudeg itu gori itu dominan baunya kan bau ada getah-getahnya nggih. Jadi kalau kita masak itu kalau seminggu itu getahnya hilang. Jadi kita hanya baunya kalau gudeg ya seperti ini. Oke. Kalau di presto kita masih bau-bau rasa getah gorinya itu Pak. Oh gitu. Jadi ini tidak di presto. Tidak di presto. Murni seminggu Pak Kanda. Seminggu, dengan kompor api kecil. Jadi jangan diudak, jangan dirubah. Kalau kita pengen buka ya buka sebentar kita tutup. Jadi enggak begitu gudeg udah kasih gori udah mateng, kita kasih gula merah, garam, bumbu-bumbu yang harus dimasukkan ke gori itu langsung udah tutup saja. Nanti kita sudah matang kita tinggal telur nggak kita rebus, kita masukkan ke gudeg itu. Jadi gudegnya dibuka, diambil separuh, kasih bawahnya telur. Emang kalau di presto kenapa? Kalau di presto itu ya memang cepet. Cuma teksturnya itu terlalu lembut, jadi rasanya tuh beda dengan gudeg yang direbus kayak seperti itu. Kalau presto kan memang harus bisa empuk ya, tapi itu rasanya beda, bener-bener beda bener. Itu pikiran saya. Banyak yang seperti itu, yang instan, tapi kan untuk rasa buat saya masih kurang. Jadi
Jadi ya harus seminggu itu tadi. Seminggu itu Minggu, sudah gorinya juga masih ada rasa tetap gudeg, nggak bau gori yang masih ada getahnya. Oke, ya. Terus ini kok ada spesial lagi areh ini? Ya, kalau areh itu memang dominan gudeg itu kalau nggak ada areh itu ya kurang nendang Bu, ya? Kurang nendang memang benar kurang nendang Pak. Iya. Tapi semua gudeg ada arehnya nggak sih? Ada. Oh memang ada arehnya. Kalau ya? di Semarang arehnya areh nasi putih. Oh kalau ini sudah Setengah coklat ya? Iya, Setengah coklat ya? Sudah kental-kental itu ini ada kan minyaknya. Ini kan sudah keluar minyaknya. Iya. Ini Pak Ganda. Yang paling enak seperti ini. Kalau yang coklat gini ciri khas mana? Areh. Jogja. Oh Jogja ya? Iya. Jadi ini Pak Ganda, ini kan minyaknya sudah keluar nih. Di bawahnya ini blondo Pak Ganda. Iya. Blondo. Jadi rasa gurih-gurihnya blondo. Kak ngerti blondo nggak? Stand nih. Apa sih? Blondo bener tuh blondo istilahnya? Blondo memang blondo. Blondo ya? Iya. Jadi ini tuh dari kelapa ya, santan kelapa itu. Kalau diaduk dan diaduk gitu. Enggak tak aduk. Nanti tahu-tahu bisa kalau diaduk ngendep sendiri ya. Kalau diaduk malah ora iso anu ya, ora iso pecah ya. Sudah keluar itu sudah. Terus direbus terus tau Pak Ganda. Nah, terus ini nanti minyaknya akan naik. Iya. Blondonya itu. Dia di bawah itu. Itu mendep di bawah. Iya. Nah, ini tuh rasanya tuh gurihnya luar biasa. Ini ada ya? Ada air, ada apa? Ada garamnya enggak? Kasih garam dikit kan Dikit ya, kasih. itu yang bikin gurihnya luar biasa tuh. Tambah gula merah sedikit. Memang sebetulnya blondo itu udah manis nih. Tapi kalau kasih bumbu, ketika kasih bumbu bawang putih sama miri itu lebih gurih lagi. Iya. Kasih daun jeruk, udah enak. Waduh, lah ini kalau sudah disiramkan kayak toppingnya kayak apa ya? Kayak sausnya begitu ya, kayak saus. Intinya sausnya. Iya. Mantap. Super Pak Ganda. Jadi pengen nyoba mana. Ini spesial buat saya di produk mamiku sih sebetulnya ada banyaknya. Cuma yang saya tampilkan memang ini. Iya. Ini di Semarang sudah ngetop, teman-teman bisa pakai Gojek bisa? Iya. Kalau pakai Gojek belum pasang GoFood karena saya belum nggak bisa. Jadi kalau beli kemana nih? Iya Pak. Lewat WA. Kalau kita posting di YouTube, Instagram. Di Instagram sama di. Ada Instagram yang jenengan ada? Instagram saya Ekawati Nunu. Ekawati Nunu. Ekawati Nunu. Lihat di deskripsi ya. WhatsApp di Instagram silakan dilihat sini. Alamatnya di mana? Alamat Wonodri Baru 6 K10. Di sini juga sudah ada alamatnya. Oh ya, Wonodri. Nomor telepon juga ada. Di sini sudah ada nomor telepon. Oh, sudah penerangan ya. Juga. Oke. Segini ini berapa ini? Ini satu apa namanya? Itu satu paket itu. Satu paket, ya. Itu isi telur 3. Isi telur 3. Kita jual sampai 80. 80.000. Iya. Oke. Ada suwirnya atau Bu? Suwir ayam ya? Iya, ini ada suwir ayam, ada ayam potongnya. Oh, ada ayam potongnya? Iya. Berapa potong ayamnya? 1. Ayam merah. Oh, ayam merah. Iya, sekarang kan lagi ayam merah. Iya. Apa sih ayam merah? Ayam yang apa? Ayam potong itu yang warna merah. Bukan ayam broiler ya. Ayamnya bulunya ayam merah. Bulunya merah kan memang sekarang itu untuk opor-opor juga pakai kalau itu ya. Pakai ini. Ini maksudnya? Enggak, ini kan ayamnya ini Mas. Oh iya. Itu ayam. Itu warnanya merah. Kulitnya apa bulunya merah. Ya, jadi 80.000 itu ini satu potong ya? Iya. Ini satu telurnya 3 ya? Iya, telurnya 3. Ada suwirnya ayam juga. Ada suwir ayam juga. Wah, mantap. Mantap dong. Ini satu besek gini. Ini enggak ada nasinya kan ini? Enggak ada. Oke. Kalau saya pakai itu kan ada sambal goreng rambak ya. Ya. Rambaknya itu saya pakai rambak yang spread itu rambak super. Jadi kalau saya pakai rambak yang biasa kayak eman-eman gitu.
eman-eman. Iya. Eman-eman gudegnya yang sudah istimewa. Jadi rambaknya pun pakai rambak yang super ya. Super ya. Iya. Ya oke. Ini kan satu paket namanya ya. Iya. Satu paket itu satu besek begini. Nah, kalau ini kan ini satu porsi makan kan? Satu porsi. Sudah ada nasinya. Ya, itu saya jual 15.000. Murah kalau dijual. Wah, 15.000. Isinya apa aja nih? Ini telur separuh, suwiran. Telur separuh, suwiran ayam, Iya. terus Sambal goreng. sambal goreng, ada rambaknya tadi ya. Ada. Oke. Terus ini ada anunya juga nggak? Apa tadi? Yang belum tadi? Ini areh. depan. Areh. Ini. Ini arehnya nih. Oh, arehnya ini. Iya. Diwadahi apa sudah dituang? Sudah tuang sini. Oh, kalau yang ini karena siap makan, arehnya sudah dituangkan ya. Oke, kalau ini sambel ya. Sambelnya. Sambelnya. Ini sambelnya. Sambel apa deh, Bu? Sambal terasi. Terasi ya? Iya. Ini sambal goreng Sambal tadi ya. gorengnya, iya. Hanya 15.000. Pesennya di Instagram atau di WhatsApp. Ini tiap hari jual, Bu? Insya Allah jualan. Jam berapa bisa mulai dipesan? Ya jam 7 bisa. Jadi kan kalau keluar di teras itu saya Jam 7 pagi. Itu sudah bisa dipesan. Sampai jam berapa bisa pesan? Sampai jam 2 aja. Jam 2 siang? Iya. Oh, awas ya. Cuma jam 7 sampai jam Karena 2 siang kita ya. masak sendiri. Heeh. Iya, benar. Jadi kalau Sampai siang sudah ya? sore Iya. itu sudah nggak ada, jadi cepet pesennya ya Bu ya. Kita masak sendiri, jual sendiri karena anak-anak kan udah pada kerja, jadi Ya, kita ya, di ya. rumah sendiri kita cari kesibukan. Jadi biar kita nggak ngelangut. Iya, oke. Oke, mantap ya. Terus ini apa ini? Ini bandeng ini apa saja coba dijelaskan. Ini bandeng pepes campur. Oh, cabut dulu ya, Bu ya? Iya, Cabut duri, mamiku juga. Ini mamiku, karena mamiku tuh kayaknya kayak merek mamiku kayaknya nggak ada ya, ternyata tuh banyak. Ini bandeng. Tapi ini belum dipatenkan berarti ya? Hah? Belum dipatenkan, belum Di Haki itu Haki banyak. kan? Di Haki itu karena mamiku itu banyak, mamiku food, mamiku apa gitu. Jadi Nah, ini sudah di Haki belum? belum. Belum, Sudah ya. pernah daftar Haki sudah 5 tahun yang lalu, Iya, sampai iya. sekarang Keluar. belum keluar. Mungkin sudah barangkali sudah keluar tapi tidak Ya harus setuju. dulu di Jakarta. Nah, bisa dilihat itu di Gitu. bisa dilihat di internet. Ya. Iya, Bisa dilihat di internet. Nanti Ini- habis ini Mbak tunjukin. Iya nanti. Ini bandeng cabut duri isi telur. Cabut bumbunya- duri isi telur. Bumbunya sudah nanti tinggal kita dipotong-potong dulu, terus Nah. ini bumbu langsung di apa? Di Dioleskan gini ya? ya dituangkan Itu ke bumbunya gini. bumbu apa itu? Bumbunya bumbu rujak. Oh, Oh, gitu ya? Iya, Tak kira mah bumbu kacang ini. monggo. Oh, berarti ini digoreng sedemikian, Bu ya? Iya, kalau nggak digoreng ya nggak apa-apa, tinggal gini dipotong-potong, kan ini ada telurnya, jadi dalamnya juga bisa kena bumbu semua kalau udah dipotong. Oh, oke. Iya. Kalau ini dan Ini prestonya. Oh, prestonya ya. Iya. siap. Kalau ini presto berapa, Bu? Kalau presto itu saya jualnya 35. Isi? Isi 2. Oh, isi 2 ya? Iya. Sekilo itu ya? Enggak lah. Enggak ya, setengah ya? Kalau kita jualnya ekoran aja. Oh, ekoran aja ya? Iya. 2 ekor sudah sama sambelnya ya. Iya. Sambal terasi nih. Sambal terasi. tapi ya, dicoba. Monggo Ya, dicoba. boleh. Boleh dicoba. Gudegnya ya? Gudegnya. Mari kita coba Pak Ganda. Oh. Iya, terima kasih banget. Kalau rasa itu ya dari lidah ya, Mas. Thank you. Ya, siap. Monggo. Iya. Wah, ini istimewa nih. Ini bukanya gimana? Buka atau digunting? Ini kalau nggak pakai gunting. Gunting. Ada Pak. Ada ya? Cutter. Oh, betul. Ya ini yang saya maksud. Arehnya. Monggo dibuat rasakan.
Yang enak. Gurih. Arehnya gurih. Oh, iya. Oke. Ini Pak. Oh, jadi dibukain. Iya. Ada tahunya, ada rambaknya. Ada tahunya, ada rambaknya. Ada tolonya. Tolo ya? Oh, Iya. ini tolo ya. Iya. Wah, mantap. Terus ini sambelnya. Wah. Rambaknya ini ya. Iya. Cari tolonya. Wih. Campur Bu, saya itu enggak terlalu suka basah-basah. Sambelnya. Mari ya Bu. Monggo dicoba. Itu saya coba dulu. Arehnya nih. Iya. Bismillah. Tolonya, tolo sama rambak. Areh. Mantap Pak Kadang. Wah, iya. Jadi arehnya itu ternyata disiramkan ke Gudeg. ayamnya. Iya, ayam ke gudeg. Ke gudegnya. Iya. Wah, mantap tenan. Memang sangat gurih arehnya. Gudegnya Arehnya juga ini- gudegnya apa? Kalau gudeg saya manis, Pak. Cenderungnya manis. Cenderungnya manis ya, karena Yogyo ya. Iya. Oleh karena itu saya biasanya gudegnya itu langsung tak campur di rambaknya begini. Iya, memang seperti itu Ya itu untuk menjadi penyeimbang manisnya itu. Iya. Jadi kalau kita gudegnya manis, jadi sambal goreng sama opor jangan terlalu manis. Jadi kan perpaduannya manis sudah Iya. sama. Jadi nggak apa namanya manis semua. Jadi kalau makan gudeg itu supaya manisnya ini seimbang dengan rasanya, itu dikasih koyor gini. Iya. Koyor. Rambak ya. Lambat. Koyor rambak. Rambak. Salah. Itu dikasih rambak begini. Biar seimbang ya. Dimakan bareng, ya. Gimana? Terus rasanya? Terus dikancani suwiran ayam yang sudah ditaburi sama Serai. areh. areh. Areh nih Pak. Pas banget Bu. Ya. Mantap. Monodri. Aduh, Baru. Gang 6. Gang 6 ya. K10. ini K10 ya. anak istri bisa lupa Bu kalau begini Bu. Kemarin pas itu juga pas saya jualan di luar itu ada orang meteseh juga. Dia kalau pagi ngantar istrinya kerja. Ya. Pulangnya mampir ya? Iya mampir. Biasanya kan saya juga jualan bubur gudeg juga. Ya. Bubur gudeg. Iya. Oh, Bubur enak. gudeg. Jadi dia minta bubur gudeg. Soalnya kan di Semarang katanya nggak ada yang namanya bubur gudeg. Bubur gudeg itu seperti apa? Ya bubur biasa cuma lauknya gudeg. Oh, ala bubur Iya. tapi berlauk gudeg. Iya. Ya. Nah, ini kalau pagi Nah, bisa mampir nanti. Monodri baru 6 K10 ya. Iya. Wonodri itu adalah tahu mana ya antara-antara? Peterongan. Pasar Peterongan. Pasar Peterongan. Jadi di belakang pasar Peterongan Iya. itu ada sebelah baratnya pasar Peterongan toh. Iya. Itu ada ya pokoknya rumah-rumah lah. Kalau diteruskan sampai ke Rumani. Rumani. Iya, memang itu sebelah dengan ini Romani dan Oh, Romani ya? ini ya. Ini Romani, di sini rumah saya. Kalau Bu, kalau pakai Google biasanya apa? Ada ya? Sudah ada Google-nya. Google Map-nya ada ya? Google Map-nya sudah ada. Apa namanya ini? Gudeg Mamiku. Gudeg Mamiku itu Iya. muncul nggih? Iya, Jadi sudah. kalau mau ke sana Gudeg Mamiku ya nanti Baru aja dibikin. oh iya. Iya. Saya bikin sinten putrane.
Kemarin kan ada pendampingan dari mahasiswa. Oh itu ya, terus didatarke ya? Iya. Google-nya, Google-nya sudah. mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Mandek pahit itu. Ada baru habis makan loh, tapi tetap aja enak ya Pak. Enggak, Bu. Kita tadi habis makan siang ya, Pak. Tapi gara-gara ini Tapi aku tetap lupa. saja enak. Wah. Tapi kalau ada yang kurang bisa komplain loh Pak. Jangan bilang enak terus. Komplain gimana? Wong enake kok ngene kok komplain. Enggak bisa komplain loh, Bu. Enggak bisa komplain kita toh. Enak gini kok. Ini Kadang saya tuh nggak percaya kalau memang semua pada sukanya. Kita coba sambelnya. Dari tadi aku belum makan sambel. ya, ini kan sus nyoba sambel. Coba sambelnya. Taruh di gudegnya juga. Campur sama apa sih? Sama Gambak. Rambak. Aku keliru koyor wae. iya kan dominan kalau gudeg pasti koyor, di Batum itu gudeg koyor. Ya, makanya ini rambak. Bedanya apa sih rambak sama koyor? Bedanya ya Rambak kalau adalah- rambak kulit. Kulit, kalau koyor? itu koyor daging sapi. Daging yang empuk-empuk itu toh? Yang koyor itu. Oh. Jadi kayak urat-uratnya gitu. Iya. Pinggiran-pinggiran daging itu. Rambak Iya. kulit. Ini rambak ini bukan koyor ya. Iya. Soalnya ono istilah gudeg koyor, ono dadi Ya, kandungannya makanya kan koyor. saya juga gini, Bu, mbok nganu gawe gudeg koyor. Saya belum siap. Rambak. Saya Enak, pengen rambak enak. Rambak aja. Wah, mantap benar. Sambelnya tambah maknyus. Sambel itu asin-asin piye ngono ya. Aku ra iso jelasno, wis tuku dhewe wae lah. Sambelnya Asli. Wah, ini enak kabeh. Recommended. Pedes sih, pedes loh sambel. Ternyata enak dikasih sambel. Jadi yang manis cuma areh sama gudeg. Iya. Tapi arehnya enggak, aku menurutku enggak terlalu manis kok. Nggak terlalu yang, manis, ya. yang manis memang Manis gudegnya. emang. Oleh karena itu, teman-teman ya, bagi orang Semarang ini, orang Semarang kan mungkin tidak terlalu semanis Jogja. Caranya makan adalah memang harus dengan Harus dicampur ini dengan krecek apa sih ini? tambah. Rambaknya ini harus campur dengan rambaknya ini. Iya, jangan kita kok memang Jadi ojo tempel dhewe ngono enggak, itu harus dengan kan rambaknya. ada yang bilang gini, Bu, mbok gudegnya aja manis-manis gitu. Terus? Kita kan orang Semarang. Tadinya waktu itu saya jualan manis semua. Terus? Oh iya. Iya, manis Terus? semua. Terus sekarang ada masukan itu Terus ya? ada masukan, Hah. saya rubah. Tetap gudeg tetap manis, Ya. tapi sayur opornya sama Yes. sambal gorengnya, Itu sambal terasinya Semuanya asin, jadi terus nutup menyeimbangkan manisnya saya, gudeg. ya, Top. jadi nggak harus manis semua. Apa namanya sambelnya? Saya ngulang gandan ini, Pak. Komplain bagaimana? Wong enak kok ngene Pak Ganda. Oh iya. Ini sejak tahun berapa ini? Bikin. Saya bikin tahun 2015. 2015. Gudeg dulu apa Bandeng dulu? Bandeng dulu. Oh, Bandeng dulu. Bandeng dulu. Nek Bandeng tahun pinten? Tahun 2010. Ini 2015. Iya. Tapi sing ngejuas ini ya. Iya. Kan jare wis dienggo langganan matahari berarti. Iya. Kan gini. Waktu di PTPN saya kan jualnya gini aja, nasi kuning juga. Bu, ada nasinya, ya udah nanti besok aku tak bikin nasi gudeg. Begitu saya jual nasi gudeg di PTPN tuh, gudeg enak Bu, sesuk gudeg meneh gitu. Oh. Itu terus saya gudeg Wow. terus. BTN apa BTPN? BTPN. Oh, BTPN gitu. Iya. Kalau saya di BTPN kalau jualan itu ya sehari itu sampai ada 50 porsi. Ya, 50 porsi sampai Kalau matahari pesen berapa porsi? 100. Wih. 100 150. Memang. Nah, di BTPN masih, Bu, jualannya? Enggak, Oh, sudah sekarang ada. enggak. Di rumah sekarang ya? Iya, di rumah. Memang mantap. Wah, mantap. Recommended ya. buat Sangat, saya. sangat Pak Ganda, sangat. Oke.
tahun 2010. Niki nggih. Ya. Ceritanya piye kok iso gawe ngene? Tadinya bagaimana? Tadinya saya ya ini sih belajarnya dari Dinas Perikanan. Saya dapat pendampingan Bandeng Presto. Sebelum Dinas Perikanan. Asal usulnya saya tidak bisa apa-apa. Terus? Tidak bisa apa-apa. Saya dulu jualan nogosari, mendo, terus arem-arem gitu. Saya punya bakul sampai 5. Sehari itu saya habis nogosari sampai 250. Woi. Oh dulu jajan pasar ya? Iya. Itu Mas saya jajan pasar dulu ya? saya tandangin sendiri. Iya. Terus nggak ada yang bantu karena Iya. masih pada sekolah. Iya. Terus setelah itu saya kok capek. Terus saya saya dapat dari Dinas Perikanan diajarin ini Bandeng Presto. Kalau cabu duri saya pelatihan dari Aisyah. Iya. Thank you. Dari Aisyah. Jadi sebelum bandeng dari perikanan, perikanan gitu. Iya, dari perikanan. Dinas Perikanan. Jenengan dhisik gawe apa jenenge? Nogosari. Iya. Kok bisa masuk ke perikanan? Kok bisa masuk? Saya ikut UKM. Di Nogosari terus ikut UKM. Yes. Ayo kok bisa masuk ke perikanan? Wong Nogosari kok perikanan? Karena di situ saya ketemu dengan Ibu Eli yang tugasnya memang pegawai perikanan, Dinas Perikanan. Waktu itu karena ya kalau Bandeng Presto tuh memang kadang kan saya memang sebetulnya sebelumnya saya sudah bisa bikin karena saya juga belajar dari orang-orang itu. Tapi belum pernah jual ya? Ya saya jualnya di BTPN sih. Bandeng Presto juga? Oh, terus jadi sebelum itu pun sudah jualan Bandeng Presto. Iya, terus saya dapat pelatihan dari Aisyah untuk cabu duri. Terus kita di Wonodri itu kita bikin grup WAW Aisyah di bawah payung Aisyah. WAW Aisyah. WAW itu wanita Ayu. Wanita Aisyah. Jangan. Aisyah. WAW itu kayak wanita Aisyah wong usaha. Wirausaha. Oh, wirausaha. Wirausaha Aisyah Wonodri. Oh, WAW itu wirausaha Aisyah Wonodri. Oh, gitu. Jadi, ya. Waktu saya mau ikut Bandeng Caduri itu usia saya masih 40, nggak boleh katanya. Harus usia 35. Waduh, padahal usia sing nom-nom belum tentu kalau dia mau. Ternyata memang benar. Akhirnya saya karena kurang peserta saya dipanggil. Melu kono. Entuk ora umurku wis 40 kok. Gitu ya. Iya, wis memang teko we. Itu setelah itu memang saya senang dengan pekerjaan yang seperti ini karena bandeng cabu duri itu ternyata mahal. Ya karena kita hargai kan telatennya itu ambil. Iya. Itu berarti memang dicabut satu-satu gitu ya? Ini bandeng kan sudah dibelajar di dua. Di dua ya. Jadi punggungnya sini yang di dalam dagingnya itu banyak durinya. Terus duri besar itu, terus duri kecil itu yang di punggung. Itu sampai 42 harus dihitung. Ini kita belajar harus. Kalau 41 sih ketinggalan satu berarti ya. Oh gitu ya Bu ya? Iya, jadi kita semua bandeng utuh itu durinya sampai 162. Woi. Kita harus seperti itu memang. Berapa lama nyabut satu bandeng? Satu bandeng waktu pertama ya sehari itu aja nggak dapat. Tapi setelah mahir berapa? Ya cepet lah, kan Ibu juga sudah jadi narsum juga. Setelah mahir jadi narsum berapa lama satu bandeng? Satu bandeng paling 5 menit udah kelamaan sih. Tenang nih. Betul. Satu hari jadi 5 menit Pak Ganda? Tinggal bandengnya yang kita buat cabut itu bandeng ada 2 macam ternyata. Kalau bandengnya putih, itu cabut durinya gampang. Tapi kalau bandengnya butek, dagingnya bening dan keras itu tidak bisa Pak. Oh gitu itu ya? soal apa itu? Jenis atau sehat?
jenis bandengnya. Jadi kita kalau milih jangan, kalau kadang kan kenceng, seger, itu kita buat cabut duri nggak bisa. Jadi kalau kita pilih bandeng yang bisa dicabut duri itu yang bentuknya agak bulat, ya, itu dagingnya putih. Jadi tempat duri yang di atas itu dia sudah melek sendiri, kelihatan alurnya. Ya. Itu 5 menit saja cukup ya? Cukup. Mantap. Ya kalau saya memang kalau cabut duri itu pilih bandeng yang agak besar, jadi gampang cabutannya. Ya. Oke, kalau ini berapa? Kalau yang ini aja biar mudah dibandingkan. Ini yang isi telur ya? Ya. Itu harganya berapa? Kalau isi telur, kalau ini saya jual 35. 35. Kalau yang ini berapa? Presto 35. isi 2 ya, Presto isi 2 ya. Soalnya bandeng presto sama bandeng cabut duri telur ini kan bandengnya segar, Pak. Kalau ini sudah di presto, jadi sarinya kan sudah di bawah semua. Jadi kan ini sarinya nggak ada. Oh iya. Kalau pepes sama Bu? Pepes berapa? Pepes ini 35. 35 ya. 35 ya. Iya. Ini berapa biji ini? 2 ya? Iya. 2 itu kira-kira berapa gram? Ini kira-kira cuma Satunya berapa? Kalau mentah 200 gram. 200 gram. Iya. Berarti 2 yang 400 gram. Iya. Hampir setengah ini ya. Setengah gitu ya. Harganya cuma 35.000, sangat murah. Dan ini sudah, ini harus digoreng dulu Bu kalau misalnya dimakan. Iya, goreng dulu. Goreng dulu. Dari Pak Kanda asiknya ini, beliau ini sudah menyediakan kemasan vakum Pak Kanda. Untuk bandeng ya? Iya, semua. Oh, semua? Jadi kalau mau dibawa naik pesawat gitu sudah tidak ada masalah. Oleh-oleh ke Semarang ya, nanti terus dicari di Google. Nah, beli di sana, terus kemudian di vakum, naik pesawat tidak masalah. Seorang mampu maksudnya nggak akan mengganggu orang penumpang. Kalau kemarin pas ya udah lamanya saya pesenan gudeg, pokoknya pakai besek, ayamnya separuh, jangan di vakum, pokoknya ditempatkan di besek. Nanti kan naiknya pesawat jadi. Kalau pesen kan orang-orang Chinese. Ya itu maksudnya jangan divakum gimana maksudnya? Taruh besek tok. Besek aja. Itu bisa untuk naik pesawat juga? Iya, karena enggak sampai divakum gitu? Enggak mau divakum. Oh. Minta. Ya enggak apa-apa, nanti aku naik pesawat paling 1 jam 2 jam udah sampai gitu. Ya. Langsung habis ya Bu. Dan ini kan kering Pak, jadi tidak netes. Enggak netes, memang kering Bu. Iya, kalau kemarin ya, makanya pesawatnya 1 jam. Turun paling habis Pak. Iya. Makanya kan ini lagi berarti kan saya kan iya. Untuk opornya kalau dia pas yang itu enggak minta enggak minta sama kuah opor ya. Tapi kering semua. Jadi kita kirimnya ayam juga tetap udah matang, udah opor, tapi ayamnya aja nggak usah pakai kuah, sambal goreng juga seperti itu. Oke. Iya. Ini sudah dijual kemana saja? Ya kalau deket-deket aja ya. Kalau ini udah sampai Jakarta. Terus ya kalau Kendal juga sudah. Jadi kalau untuk ini ya cuma sampai Ungaran. Oke. Pesanan-pesanan mungkin ya, Iya. Apa itu? Iya, kemarin juga Ungaran. Terus ini juga sampai Bangsri, Kendal juga. Itu kan Bangsri barang ya? Iya. Jepara Bu. Jepara. Iya. Kudus. Tapi serunya sudah sampai Jakarta. Ini sampai Jakarta juga. Kemarin ada yang pesan mau dibawa ke Bandung gitu. Oh. Tapi saya nggak berani. Kenapa? Ya itu memang Ini tahan berapa lama sih? kalau gudeg ini kan cuma 1 hari ya. Ini 1 hari ya? Iya, 1 hari itu berapa jam? Ya pagi jam 6 sampai 6 jam? Sampai jam 6 sore. Jam 6 sampai jam 6? 12 jam ya? Iya. 12 jam ya? Gudegnya 12 jam. Iya. Kalau yang ini pepes itu masing-masing berapa jam itu? Itu sampai 2 hari 3 hari enggak apa-apa. Oh, yang yang udah pas seperti Presto ya. Presto Kalau ini yang udah sama Ini kan udah di vakum ya. Oh, yang vakum semua Udah nih vakum ya. semua. Iya. Paling 35 itu sudah vakum ya? Sudah.
Karena vakum kan pakai teknologi, teman-teman. Iya. Ini beda kan, di vakum Ini dengan tidak dan pasti, kan pasti lebih mahal yang di vakum. Dan ini hanya plastiknya di vakum. plastik bukan plastik biasa, ini plastik emboss. Plastik emboss itu mahal. Oh gitu ya? Kita belinya lewat online. Iya. Karena soalnya vakumnya saya beli yang plastik emboss, nggak tahu. Ya kalau sebetulnya kalau Bandeng Presto udah vakum itu 1 minggu sudah bagus, masih bisa. Masih bisa? Ini juga masih bisa. Ya kita kasih tempo aja, jangan sampai lama gitu. Kalau masuk kulkas nggak apa-apa sih. Bu, jadi kan ikut komunitas apa saja? Saya komunitasnya saya orang UKM gitu. Orang UKM? Iya. Jadi komunitasnya apa? Iya apa ya? Binaannya siapa? Binaannya. Tadi selain dinas perikanan tadi. Selain dinas perikanan ya. Kalau yang itu apa Bu yang sekarang lagi masih gencar Itu Grekopimi, saya juga jadi anggota di Grekopimi. Oke, Grekopimi. Iya. Dinas perikanan, terus apa aja lagi? Apa lagi? Ya ketahanan pangan sih dulu. Ketahanan pangan. Tapi sekarang saya udah keluar karena ya usia. Malu sama yang muda-muda. Emang jadian berapa usianya? Ya, saya usia 64. Masa? Bener. Masa kayak masih 50 tahun gitu loh? 64. Satu ya? Iya. Seger ya Bu ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tadi aja naik tangga kita orang ngos-ngosan belas kok, Pak. Oh iya. Makan anak-anak gitu. Yakin Ibu 64? 64. Hebat. Awet muda ya? Sangat muda, kenceng ya. Ya. Bu, memperjuangkan ini ada suka dukanya nggak sih? Ya, suka dukanya banyak, Pak. Saya pernah kemarin itu kan di Tridomba juga ada apa itu olahraga yang dari seluruh Indonesia. Temen gini, Bu, gudeg mau bawa sini. Kira aku nggak bebek, monggo pokoknya. Ternyata orangnya kan dari timur semua kan nggak suka manis-manis. Iya. Saya bawa 25 gini. Pack ya. Pack gitu. Satu nggak ada yang laku. Terus gimana tuh? Saya gini anak Bu. Padahal saat gini berapa? Itu saya jual 17.000. 17.000. Enggak, yang nek biasanya piro? 15. 15. Ini dijual di 17. Bu, sore itu jam 7 pagi. Iya, Mbak. Di mana Bu? Di TLC? Di TLC itu. Kapan itu acara? Iya kemarin, ya 1 bulan yang lalu. Oh acara yang itu ya? Atletik tuh ya? Iya itu yang olahraga itu yang seluruh Indonesia itu. Terus gimana? Iya, 4 hari itu kan? Terus selama itu diapakan? Iya, saya bingung. Ya sudah kan kita masih bisa dimakan. Itu ternyata ini gudeg saya tuh sampai jam 9 masih bisa dimakan. 9 malam? Jadi bikinnya jam berapa? Jam itu? Jam 7 pagi. Terus saya suruh ngicipin yang jualan dicipin. Yang saya titipan. Enak enak yo, mbak rak popo tak buat gitu. Bu, isi enak Bu. Saya tarik semua, sorry ya maaf aku langsung pulang, tak bagi-bagi sama tetangga. Enggak, itu yang orang pinggir-pinggir tuh, parkiran. Jam berapa itu? Jam 9. Oh, tapi masih oke. Masih oke. Alhamdulillah rak popo Bu. Kerjaan bagi-bagi. Lebih dari 12 jam berarti ya? Iya, lebih dari. Ya, tapi jaminan beliau 12 jam ya. Tapi waktu itu dicoba sampai iya, jam 9 malam masih oke. Masih bisa. Masih oke ya? Masih oke ya Allah. Saya bilang ya Allah kok masih bisa dimakan, jadi nggak kebuang gitu loh. Ya barokah lah. Ya, amin. Saya kalau memang seandainya saya nggak laku hal jualan ya saya bagi-bagi. Kalau ada pasar, kok ini kok nggak laku, teman-teman tuh, Bu harganya mahal. Aku nggak mikir harga, yang penting bisa dimakan, saya bilang gitu. Ya banyak. Ya kalau kita jualan laku banyak, alhamdulillah. Kalau kita masih belum laku ya berarti bukan rezeki saya. Iya. Ya sudah disyukuri aja. Betul. Semua tuh dibikin ikhlas, apa yang diberikan sama Gusti Allah ya kita terima apa adanya. Ada nggak yang duka yang bikin hampir mutung gitu? Ada, pernah nggak?
Ya pernah sih. Oh, coba cerita supaya menginspirasi teman-teman usaha itu tidak selalu mulus. Iya. Pripun? Saya pernah jualan sehari nggak laku. Terus? Apa nih gudeg atau apa nih? Masih saya kan punya warung. Oh iya. Warung ya? Warung. Suami kerja. Ya. Iya Bu. Ayo Bu, alhamdulillah pada satu pun nggak laku. Itu suami saya. Sebentar. Itu jenengan jualan yang kos di rumah waktu itu nasi rames sama sebelumnya sudah pernah jualan berapa lama pas nggak laku itu? 5 tahun. Wes 5 tahun kok pernah nggak laku? Iya. Wow. Itu 1 hari nggak laku. Pagi masak jam 12 sudah bau masakannya. Terus depan rumah itu ada tikus putih. Jadi ada yang bilang, Bu, warungnya kok tutup? Ini baru tak Bu warung loh. Ya, warung aja udah lama di sini Mas. Itu orang-orang PIP itu ya. Terus saya kan jualan kan. Terus ada salah satu orang PIP itu ya datang ke saya, Bu. Saya mau makan. Ibu banyak pas itu aku bikin boku-boku ya. Ternyata boku-boku saya diminati, terus anak-anak yang kos-kos masuk ke rumah saya makan di situ, jadi lumayan. Loh, itu yang tidak laku sehari tadi? Itu satu hari yang lain? Hari yang lain. Oh, hari yang lain. Terus saya jualan lagi. Saya pikir kok jualan kok nggak laku-laku, gimana ya wah bilang gitu. Ya udahlah, memang Gusti Allah lagi nyoba saya. Terus kepikir nggak kok abot gitu? Ya betul lah, suami kan pakai negeri gaji kan seberapa sih ya? Kalau kita nggak usaha ya jadi perempuan nggak usaha kan jomblo terus. Ketika nggak laku apa yang dipikirkan atau apa yang dirasakan? Ya tidak dirasakan ya kadang ya males. Terus kok bisa muncul lagi semangatnya? Saya muncul lagi semangat saya karena saya jualan di BTPN itu. Jadi saya sehari itu lumayan dapat karena gudeg saya laris. Jadi di BTPN itu tiap hari ya? Enggak, cuma juga? Setiap bulan sekali 3 hari. Oh 3 hari. Ya artinya meskipun sesulit itu gak langsung mutung gitu ndak toh, tapi agak usaha lagi gitu kan? Saya harus bangkit lagi. Kalau bangkit lagi ya? Kalau saya mandek ya gimana? Oke. Saya tuh memang kalau seneng yang repot-repot gini, yang masak, apalagi kalau sudah diminati orang suka, seneng banget. Jadi gitu rasa capeknya hilang. Misalnya piye diminati orang suka itu misalnya? Gini, Mama ya kita ada yang kayak gudeg gini, gudeg saya jualan habis semua, saya dapat uang, alhamdulillah ya Allah, saya diparingi rezeki, itu yang membuat saya seneng, bangga. Itu. Yang paling seneng pernah terjadi? Yang paling seneng terjadi ya, kalau saya paling seneng terjadi itu kalau ada pesan banyak. Misalnya kapan pernah terjadi sampai super? Ya, pas pesanan dari mana? Pas hari raya. Oh, hari raya. Iya. Lebaran ya. Ya setiap hari raya. Masih kelingan hari raya kapan itu? Iya, setiap lebaran kan saya. Setiap lebaran. Iya. Sampai berapa banyak? Ya. Hari raya. Sampai hari raya itu saya jualan sampai paketan itu sampai 50 paket. Paket ini? Iya, tapi yang premium. Wes, yang premium itu berapa harganya? Yang premium itu harganya sampai 150. Weh. Itu ayam separuh. Iya. Gede berarti ya? Iya, besar. Iya. Wah, yang manis ya? Iya, betul. Ya itu capeknya bukan main sih. Iya. Memang itu semua itu dari mulai belanja sampai saya masak semua mateng itu saya semua. Siapa saja yang dikerahkan gitu? Anak-anak. Putranya pinten sih di kelas? Anak saya 4. Bisa dibantu semua bisa? Yang pertama. Cowok. Terus cewek. Oh cewek. Iya. Terus sama yang ragil. Kalau yang 2 ini kan sudah rumah tangga. Oh. Jadi ya kadang yang rumah tangga masih ikut saya ya bantu-bantu. Cuma untuk gudeg, sambal goreng semua saya semua yang bikin. Oke. Itu jadi anak-anak nggak ikut. Yang masak enggak ya? Paling nge-pack ya, bantu nge-pack. Iya. Packing. Nge-packing terus ngeracik gitu. Ngeracik ya. Siap.
Luar biasa. Ya alhamdulillah sih. Oke, ke depan apa nih mimpinya? Saya ke depannya gini, saya kepingin gudeg saya tuh ke depannya bisa maju ya, bisa banyak peminatnya. Ya. Jadi umpama untuk mewariskan untuk anak-anakku, untuk ya biar gimana, anakku kan masih kerjanya juga ya masih belum cukup untuk mencukupi keluarga orang tua gitu. Ya nanti kalau saya sudah gudeg saya sudah maju ya kan. Maju itu seperti apa bayangannya? Ya bayanganku bisa punya kios. Punya kios. Dan sekarang kios. Sudah ada di rumah. Kan cuma orang biasa. Masih di rumah ya. Kepinginnya punya kios yang seperti apa? Maaf. Kepinginnya punya kios yang seperti apa? Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Punya ruko gitu ya. Ruko itu jadi kita kayak ruko gitu. Gudeg mamiku. Gudeg mamiku. Banyak pelanggan, banyak yang intinya tuh seperti itu. Ibu kepinginnya itu kontrak atau punya ruko sendiri? Punya ruko sendiri. Punya ruko sendiri, jangan kontrak. Intinya seperti itu. Saya kepingin anak-anakku tuh bisa marisi ini ya. Iya. Tapi ada Bu anak yang sudah senang juga gitu ya. Anak saya yang perempuan itu memang basicnya memang seperti ini. Mas Ibu. Berarti mana ada yang melanjutkan nantinya kan? Ibu jualan sih. Nanti kalau memang itu sudah maju, aku tak metu sing kerjane lah. Aku nak maju ki terus kudu sing ngewangi sapa to Tik gak bilang. Terus Tik itu tuh Tik namanya. Eti. Itu yang baru. Mau ya Mbak Eti meneruskan? Oh dia pernah jualan sama saya di Simpang 5 nasi kuning jalan Ider. Oh, bener. Ternyata orang jualan Ider tuh dipandang orang sebelah mata. Bener. Itu kapan itu? Ya sudah lama sih. Waktu anak saya juga Mas. Tapi belum bikin gudeg ini belum. Ya jualan jajanan itu. Ider itu apa? Jajanan. Iya, sama nasi kuning. Iya. Nogosari mendut itu nasi kuning saya Simpangnya. Nogosari mendut Ider ya. Iya, Ider sama anak saya. Terus Bu, ora saisin ya Bu, ora nyolong lah. Nasi kuning saya bilang itu. Iya. Satu pun aja orang ya Allah kok ora ono sing respon saya bilang. Perasaan. Terus ada yang bilang, "Nasi kuning enak ora?" gitu toh. Dicoba dulu Bu, kalau nggak enak enggak usah dibayar. Saya bilang. Saya bilang, "Monggo dicoba, nanti kalau nggak enak dibuang." Dicoba dulu, terus dia nyoba nasi kuning saya. Enak ya ternyata, rempah-rempahnya rasa banget pas, langsung diburung semua itu. Rasakan alhamdulillah itu loh, yang tadinya saya dipandang orang sebelah mata, ditawarin aja ngingu aja ndak, bilang enggak aja ndak, itu loh. Ya alhamdulillah ya Allah, ternyata jualan seperti itu tuh memang harus siap mental. Itu sebelum bikin ini ya? Belum. Luar biasa. Siap mental memang harus. Jadi ya gimana sampai sekarang pun saya memang jualan saya memang harus seperti ini. Kalau seandainya ikut dasar nggak laku ya memang bukan rezeki saya gitu aja. Kalau laku sih ya pulang bawa uang ya alhamdulillah. Senang ya? Alhamdulillah. Jadi tenaga saya tuh terbayar dengan lakunya itu. Iya. Oke, Bu Nunu, luar biasa ya perjuangannya ya, mulai dari ngiter di Simpang 5 gitu. Dan itu sekarang gudegnya top, marka top Pak Ganda. Super. Terus itu langganannya Matahari ya. Biar sebelum belum Covid ya. Mudah-mudahan setelah Covid juga akan top lagi. Ini lagi mulai ngerintis lagi. Iya, karena kan Covidnya juga baru selesai. Iya. Alhamdulillah ya sudah banyak yang pesan-pesan. Ya. Kita sudah sampai penghujung, tapi sebelum kita akhiri, mohon bisa diberikan tips untuk sobat kendel, Bu. Untuk sobat kendel. Saya bicara apa ya? Ya tips semangat dan motivasi ya, Mas. Untuk teman-teman dengan usaha ini, semoga teman-teman yang melihat tampilan saya, gudeg saya diminati, minta supportnya. Semoga jualan saya ini, gudeg saya
banyak yang berminat. Amin. Amin. Ya. Oke. Terima kasih ya rawuhnya menginspirasi Cah Kendel. Demikian video kali ini yang bisa kita sharing, dan jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Tareng. Yuayu daging kandel. See you, Cah Kendel.